warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Gita Saputra dari SMP Negeri 4 Kota Bogor. Finalis Lomba Strategi Pembelajaran Berbasis Lingkungan HPAI tahun 2019. Saya akan mempresentasikan karya hasil saya dengan judul Pembelajaran Matematika Berbasis PJBL Berbantuan GeoGebra untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 9D SMP Negeri 4 Kota. Latar belakang masalah dari karya ini ada dua, yaitu pembelajaran matematika konvensional dan keterampilan berpikir kritis rendah. Dari hasil refleksi pembelajaran pada materi volume kerucut kelas 9 semester 2, pembelajaran dilaksanakan dengan cara menyelesaikan masalah melalui soal-soal latihan yang didasarkan pada contoh yang dilakukan guru. Selanjutnya, peserta didik menirunya. Dengan kondisi ini, peserta didik tidak diberikan kesempatan menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda dari yang sudah dicontohkan guru, sehingga keterampilan berpikir kritis mereka rendah. Tujuan dari karya ini: 1. Mendeskripsikan tahapan model pembelajaran PJBL dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 9D SMP Negeri 4 Blitar. 2. Mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 9D SMP Negeri 4 Blitar dalam pembelajaran matematika dengan model PJBL. Karya inovasi pembelajaran. 1. Model pembelajaran yang saya pilih adalah Project Based Learning. 2. Nilai lingkungan. Dalam pembuatan gunung kerucut karya ini, saya menggunakan koran bekas. Pemanfaatan limbah koran bekas akan menghasilkan produk pengajaran yang beredukasi tinggi. 3. Berbasis TIK. Kegiatan pembelajaran ini menggunakan aplikasi GeoGebra, di mana GeoGebra digunakan untuk membuat desain miniatur gunung kerucut dan internet pada saat mencari informasi tentang Gunung Kelut, serta penilaian dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Pelaksanaan metode pengembangan berdasarkan Tyagarajan, Smell and Smell tahun 1974 ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu Define, analisis potensi, analisis masalah, dan analisis kurikulum. Tahap 2, Desain, merancang tahapan PJBL, menentukan alat dan bahan kegiatan proyek, merancang atau membuat instrumen. Tahap Develop, yaitu penyusunan tahap pembelajaran PJBL, pembuatan proyek, validasi, revisi, uji coba terbatas, dan validasi 2. Tahap Disseminate tidak dilakukan. Tahapan PJBL. 1. Pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan produk. 3. Menyusun jadwal pembuatan. 4. Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Evaluasi pengalaman belajar. Tahap pertanyaan mendasar. 1. Guru menyajikan permasalahan tentang Gunung Kelut pada PowerPoint. 2. Melibatkan peserta didik untuk melakukan tanya jawab bersama dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Melalui tanya jawab ini diharapkan peserta didik mempunyai gambaran tentang keberadaan Gunung Kelut. Dari jawaban peserta didik yang ditempelkan di sebelah gambar Gunung Kelut, ada beberapa mata pelajaran yang bisa dipelajari dari keberadaan Gunung Kelut tersebut. Contohnya, mapel matematika mempelajari tentang kerucut, IPA mempelajari tentang mitigasi bencana dan bahan yang terkandung di dalam magma, IPS tentang sejarah Gunung Kelut, Bahasa Indonesia mempelajari tentang teks prosedur, Seni budaya mempelajari tentang lukisan Gunung Kelut, Prakarya tentang pembuatan miniatur Gunung Kelut dengan plastisin.
PKN tentang pendidikan karakter penduduk yang berada di lereng gunung tersebut. Ketiga, membagikan lembar kegiatan proyek kepada peserta didik untuk dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada di lembar kegiatan tersebut. Lembar kegiatan proyek ini berisi tentang permasalahan, tantangan membuat desain proyek, kriteria, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proyek. Tahap mendesain perencanaan produk. 1. Peserta didik berdiskusi menyusun perencanaan pembuatan proyek. Pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. 2. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek yang akan dihasilkan. 3. Memfasilitasi peserta didik dalam kelompok untuk mencari referensi di internet berkaitan dengan desain yang telah dibuat. Tahap menyusun jadwal pembuatan. 1. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. 2. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek. Di sini ada tahapan-tahapan dan pengumpulannya. Tahap memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. 1. Peserta didik dalam kelompoknya melakukan pembuatan proyek sesuai dengan jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. 2. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Tahap menguji hasil. 1. Peserta didik membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk untuk dipresentasikan. Guru memantau desain proyek dan keterlibatan peserta didik. 2. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil yang dicapai selama seminggu dengan aplikasi GeoGebra, yaitu desain miniatur Gunung Kelut berdasarkan ukuran jari-jari dan tinggi. 3. Kelompok yang lain memaparkan laporannya dengan mempresentasikan desain miniatur Gunung Kelut berdasarkan ukuran jari-jari dan tinggi yang telah didesain dengan koran bekas. Peserta yang lain memberi tanggapan. Tahap evaluasi pengalaman belajar. 1. Guru membimbing proses pemaparan proyek. Menanggapi hasil selanjutnya, guru dan peserta didik merefleksi atau menyimpulkan, yaitu proses terjadinya letusan Gunung Kelut dengan ukuran jari-jari dan tinggi yang telah direncanakan, dengan mitigasi bencana beserta dampak kehidupan setelah gunung meletus. 2. Peserta didik mengerjakan kuis dengan aplikasi Quizzes. Hasil yang diperoleh berdasarkan 6 elemen keterampilan berpikir kritis. Nilai rata-rata pretest setelah konversi adalah 67. Nilai rata-rata posttest setelah konversi 86,5 dengan kriteria sangat baik, sehingga kenaikan sebesar 29%. Skor masing-masing indikator dari keseluruhan penilaian dengan rentang 1-5. Selanjutnya, skor peluruan diberkonversi dalam skala 0-100. Kesimpulan. 1. Tahapan model pembelajaran PJBL dalam pembelajaran matematika terdiri dari pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil dan evaluasi pengalaman belajar. 2. Keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 9D SMP Negeri 4 Blitar dalam pembelajaran matematika dengan model PJBL meningkat sangat baik. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih.